Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animan Alifa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang linear transformation. Jadi apa sih yang dinamakan dengan linear transformasi ya? Atau mungkin di sini kita akan belajar tentang linear transformasi. Sebelum saya akan berikan contoh tentang linear transformasi, sebaiknya kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan linear transformasi. Jadi di sini adalah definisi ya. Di sini misalkan saya punya dua buah vektor, misal di sini ya V1 kemudian dan V2 ini adalah dua vektor space ya, dua vektor space ya. Kemudian kita akan punya ya, kita akan punya sebuah fungsi ya, sebuah fungsi di sini. Misalkan saya sebut fungsinya itu adalah T ya, dari kata transformasi itu yang memetakan dari vektor space atau ini saya mungkin tulis ruang vektor aja. Saya pakai ruang vektor ya, adalah dua ruang vektor. Oke, misalkan di sini saya punya V1 ke V2 ya. Ini apa ya, map ini atau fungsi ini itu disebut sebagai linear transformasi ya, disebut linear transformasi jika memenuhi sifat-sifat berikut ini. Oke, jadi yang pertama ya, di sini kalau saya punya, saya ambil dua anggota ya, misalkan X dan Y-nya itu di V1 ya. Oke, di sini misalkan X saya jumlahkan dengan Y, kemudian saya transformasikan, maka di sini hasilnya adalah menjadi transformasi dari X, kemudian ditambah dengan transformasi Y. Ya, ingat untuk operasinya itu yang di sebelah kiri ini itu adalah operasi di V1, kemudian yang di sebelah kanan itu adalah operasi dari V2. Ya, di sini adalah untuk semua X, Y-nya itu ada di V1. Oke. Selanjutnya ini adalah perkalian skalar ya. Jadi kalau saya punya misalkan K ya, dimana K-nya ini adalah skalar ya, kemudian kita ada X ya di sini, saya kalikan dengan X, kemudian saya transformasikan, maka di sini bisa ditulis sebagai K dikalikan dengan transformasi X ya, dimana mungkin K-nya di sini itu adalah anggotanya dari field ya atau bilangan real ya. Jadi di sini adalah K-nya ini adalah skalar ya. Kemudian X-nya ini ada di V1. Oke. Jadi kita sebut ini kalau memenuhi dua syarat ini maka akan disebut sebagai linear transformasi. Oke. Selanjutnya kita akan ke contoh yang pertama ya. Mungkin contoh di sini adalah contoh yang akan sangat simple sekali ya. Contohnya di sini adalah ya, contohnya adalah misalkan di sini saya ada punya dua vektor space ya. Misal di sini ada dua vektor, ada ruang vektor, ada dua ruang vektor.
ya, yaitu saya misalkan sebagai V dan juga W ya. Kemudian akan didefinisikan ya sebuah pemetaan gini ya, T dari V ke W itu sebagai TV itu adalah sama dengan 0 untuk semua V-nya itu di V. Oke. Jadi apapun kita ambil apapun di V itu kemudian ditransformasikan dan hasilnya nanti adalah di W ya, ada di W sorry, di W itu pokoknya ditransformasikannya itu ke 0 gitu. Nah maka di sini T ini adalah transformasi linier. Di sini kenapa? Ya karena kita akan tunjukkan ya. Jadi yang pertama di sini saya akan ambil sembarang X, Y-nya ini adalah di V. Ya, di V. Kemudian berarti kita akan jumlahkan ya, berarti X ditambah dengan Y ya. Saya transformasikan apapun itu saya ambil itu kan hasilnya akan sama dengan 0. Oke. Kita tahu bahwa 0 ini bisa saya tulis sebagai 0 ditambah dengan 0 ya. Ini bisa juga saya tuliskan sebagai TX kemudian ditambahkan dengan TY ya. Jadi yang pertama dia terpenuhi. Kemudian yang kedua sama ya, di sini ambil sembarang X ya. X di sini di V. Kemudian misalkan saya punya K di sini atau di field ya. Jadi di sini saya punya, kalau misalkan saya punya T, kemudian di sini adalah saya punya K dengan V ya. Dengan X ya, dengan X di sini, maka di sini hasilnya akan sama dengan 0. Ya, 0 ini kan bisa saya tulis sebagai K, saya kalikan dengan 0. Sedangkan 0 ini bisa saya tuliskan sebagai transformasi dari TX ya. Jadi di sini dia memang merupakan transformasi linier. Dan T ini kita sebut sebagai transformasi 0 ya. T ini disebut sebagai transformasi 0. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh yang kedua ya. Oke, maaf. Ini agak ini ya. Agak gerak-gerak gitu. Contoh yang kedua, di sini kita punya misalkan sama ya. Kita punya V itu adalah vektor, adalah ruang vektor ya. Kemudian saya punya transformasi T itu dari V ke V ya, dimana kalau saya ambil V di sini kemudian saya transformasikan itu hasilnya juga adalah V atau hasilnya adalah dirinya sendiri ya. Jadi di sini adalah untuk semua V-nya itu di V. Oke. Maka kita juga tahu bahwa T ini adalah transformasi linier. Oke, kenapa? Oke, kita akan buktikan dan jelaskan lagi ya di sini ya. Oke, jadi yang pertama kita akan tulis di sini ya.
Jadi kalau saya punya T, kemudian saya punya V ya. Kemudian di sini saya jumlahkan dengan V-nya ya. Atau mungkin bukan V ya, tapi di sini saya akan jadikan mungkin U ya, U sama V ya. Jadi U sama V itu dimana itu adalah dari yang pertama ya di sini. Jadi U tambah V. Ya, kalau berdasarkan definisi ini hasil transformasinya juga U sama V ya. Nah, ini juga bisa saya tulis sebagai TU ditambah dengan TV seperti itu. Oke, jadi ini sudah terbukti. Kemudian untuk yang kedua, di sini oke mungkin lebih ini lebih saya hapus dulu ya. Oke, maaf. Saya akan lebih perjelas lagi, maaf ya. Ada yang kelupa. Oke, jadi yang pertama di sini adalah ambil sebarang misalkan saya ambil dua anggota, jadi U sama V. Ini adalah di V ya, vektor space V ya, atau ruang vektor. Ini ruang vektor ya. Oke, kemudian kita akan punya misalkan, di sini saya punya T, U ditambah dengan V ya, berdasarkan definisi bahwa ini akan sama dengan U ditambah dengan V. Sedangkan kita tahu U ini juga bisa merupakan transformasi dari U dan ini juga merupakan transformasi dari V. Ya, jadi untuk yang pertama akan terbukti. Oke, kita ambil yang kedua. Sifat yang kedua, sorry. Kita akan buktikan sifat yang kedua. Ambil sebarang ya, misalkan U-nya ini adalah di V ya, kemudian kita punya K skalarnya ya, ini di field, sehingga di sini kalau saya punya T ya, kemudian KV ya, nah ini juga akan jadi KV kan ya kalau berdasarkan definisi ya, karena ini ya, oke. Jadinya kan kayak gini ya. Lah ini saya bisa tulis sebagai K, ini sorry. Jadi kayak lupa ini V aja ya. Oke. Jadi ini kan KV ya. Ini tuh V-nya sendiri bisa saya transformasikan menjadi TV. Ya, jadi emang terbukti. Jadi kita tahu bahwa T ini akan disebut sebagai karena dia memetakan ke dirinya sendiri ya, disebut sebagai transformasi identitas. Oke, selanjutnya di sini saya akan ke contoh yang ketiga ya. Oke, contoh yang ketiga di sini, misalkan di sini saya punya V1 ya. Ini V-nya gede ya, karena ruang vektor. Oke, V1 ini adalah sama dengan dia polinomial bilangan real ya. Dengan derajat tertingginya adalah 3, kemudian V2-nya di sini adalah polinomial derajat tertingginya adalah 2, dan V1 V2 ini adalah ruang vektor. Ya, kemudian saya punya sebuah pemetaan, ada sebuah fungsi dari V1 ke V2 ya, dimana di sini misalkan saya ambil polinomial yang pertama ya, Px ya, maka di sini dia akan sebagai turunannya atau derivatifnya. Oke, sama dengannya ini sama dengan aja. Oke, ini adalah sama dengan turunannya atau P prime X. Oke. Selanjutnya di sini kita akan cari tahu apakah ya T ini merupakan transformasi linier.
Oke, apakah dia merupakan transformasi linear? Sekarang kita akan buktikan untuk yang pertama. Di sini saya akan ambil dua buah polinomial ya, ambil misalkan di sini adalah px ya. Kemudian qx itu adalah di v1 ya. Dan kita tahu kalau misalkan nanti diturunkan dia mesti anggotanya dia akan dia pasti derajatnya akan jadi turun gitu kan ya, jadi di R2 otomatis kalau derajat tertingginya adalah di R3. Oke, selanjutnya yang kita lakukan di sini adalah saya akan transformasikan px ya ditambah dengan qx ya. Ya, di sini kan berarti dia adalah kita turunkan ya. Kita tahu kalau polinomial itu kalau turunannya itu kan penjumlahannya juga bisa kita tulis sebagai turunan dari px-nya, kemudian turunan dari qx-nya ya. Jadi bisa ditulis seperti ini. Oke, kita tahu bahwa ini bisa kita tulis sebagai transformasi dari px ya. Kemudian ditambahkan dengan transformasi dari qx-nya itu sendiri ya. Oke, jadi untuk yang pertama ini sudah terbukti. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, untuk perkalian skalar, maka kita akan ambil sebarang, misalkan di sini adalah px ya. Oke. Itu adalah di V1 ya. Kemudian di sini kita punya K-nya itu adalah di field. Jadi berupa skalar ya. Nah, kalau misalkan kita punya seperti ini ya, T ya, kemudian PX ya, ini K ya, oke, K-nya seperti ini. Nah, ini kan karena dia skalar kan, kalau misalkan kita turunkan skalarnya, itu kan berarti mungkin kalau turunan kan skalarnya masih bisa saya taruh ke depan ya. Jadi jadi dia itu kayak ya kalau skalar misalkan dengan x-nya kan nanti jadi skalarnya ini akan tetap gitu kan ya. Jadi nanti jadikan seperti ini ya, k px ya. Oke, itu kan sebenarnya kayak gini ya, sebentar. Jadi di sini kita punya jadi kan diturunkan kan ya, K PX saya turunkan gitu kan ya. Oke, maaf. Oke, saya turunkan. Jadi kalau misalkan seperti ini, saya punya 2x kuadrat ya, misalkan seperti itu. Kalau ini saya turunkan kan berarti jadinya kan 2 dikalikan dengan apa ini 2 ya, x ya. Jadi sebenarnya si 2-nya ini akan tetap, si K-nya itu akan tetap. Ya, jadi bisa saya tuliskan sebagai K, kemudian turunan dari PX seperti ini. Jadi ini bisa saya tuliskan sebagai K, kemudian transformasi dari PX-nya itu sendiri. Oke, jadi karena 1, 2 itu sifatnya terpenuhi, maka kita dapat simpulkan di sini adalah T ini adalah transformasi linear. Oke, mungkin sekian dulu ya, jadi definisi dari transformasi linear. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari transformasi linear. Terima kasih, semoga bermanfaat.